Enggak. Jadi setelah Naik mendapatkan naik 3. Jadi setelah mendapatkan koktail efeknya keberuntungan dari Anies tadi, lalu Anies mau ditinggalkan. Wah, benar kata Roma Irama, teganya. Di gerakan politik. Dia jangan gitulah, ini kan habis manis sepah dibuang. Aduh. Kalau Bang Oma bilang teganya. Teks untuk memastikan program dari pemerintah pusat berjalan. Selama ini mau dari zaman SBY, mau dari zaman Jokowi, PKS tetap manut sama yang namanya Mendagri, manut sama yang namanya Presiden, takut sama yang namanya Menteri Keuangan. Bagi pemenang, dunia politik adalah surga, tapi bagi yang kalah, dunia politik adalah neraka. Gambaran kalimat ini mungkin tidak pas bagi semua orang, tapi bagi Anies Baswedan atau paling tidak pendukungnya, kalimat ini setidaknya mewakili perasaan mereka melihat isu politik yang sedang berkembang saat ini. Melihat dinamika politik yang sedang dijalankan oleh elit partai dan tokoh-tokoh politik saat ini, maka tidak berlebihan jika kita berprasangka bahwa karir Anies Baswedan dalam dunia politik sedang secara perlahan akan dimatikan. Di mana tidak, partai pendukung yang selama ini konsisten berada di belakang Anies Baswedan seperti PKS, Nasdem, dan lain-lain, secara perlahan akan meninggalkan Anies Baswedan dalam Pilkada Gubernur DKI 2024. Ini memang masih sebatas isu, tapi melihat gerakan-gerakan dan manuver politik yang sedang berlangsung, bukan tidak mungkin partai-partai yang saya sebutkan tadi ini akan bergabung dengan Prabowo Gibran, di mana Prabowo Gibran sedang gencar-gencarnya membangun koalisi dengan berusaha menggabungkan semua partai politik dan secara kasar akan membentuk lawan kotak kosong. Melihat situasi saat ini, isu yang sedang berkembang, apakah benar-benar bahwa karir politik Anies Baswedan akan secara perlahan dimatikan? Simak video ini karena kita akan membahasnya. Mari kita bahas. Bagaimana mungkin kalau hanya seorang yang membangun sementara beribu-ribu orang menghancurkan bangunan itu akan semakin jauh dari harapan. Oleh karena itu, saya kira untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS. Anies Baswedan adalah tokoh nasional yang semula sudah diprediksi bahwa akan mengalami karir politik yang moncer dan akan diperhitungkan di perpolitikan nasional. Dan benar saja seperti yang kita pikirkan. Di awal karirnya, Anies berjalan dengan mulus. Bahkan terkesan tidak ada kendala yang terlalu serius yang dihadapi. Anies yang semula hanya dikenal sebagai akademisi yang memiliki terobosan-terobosan dalam dunia pendidikan. Kemudian terjun ke dunia politik dan mulai dikenal ketika Pilpres 2014. Dan buah dari kerja kerasnya memenangkan Jokowi adalah Anies Baswedan kemudian dijatah Menteri Pendidikan. Meskipun pada akhirnya diberhentikan sebagai Menteri Pendidikan, namun itu tidak mengurangi pamor dan pesona Anies Baswedan. Itu terbukti di 2017, Gerindra DKK tidak segan-segan untuk mencalonkan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI. Dan seperti yang kita prediksi, Anies Baswedan yang berpasangan dengan Sandiaga Uno memenangkan pertarungan di Pilgub DKI 2017. Seiring berjalannya waktu, prestasi demi prestasi kemudian diraih oleh Anies Baswedan. Itu juga yang melatar belakangi kenapa PKS dan kawan-kawan bersama Nasdem berani untuk mengusung Anies Baswedan menjadi calon Presiden Republik Indonesia di Pilpres 2024. Ya, namanya pertarungan pada akhirnya setelah melalui perjalanan yang lancar dan moncer di karir politik, pada garis ini Anies kalah dari pasangan Prabowo Gibran. Setelah itu kita dan banyak yang bertanya bagaimana karir ke depan Anies Baswedan setelah kalah dari Pilpres 2024. Dan jawabannya ada pada pemilihan Gubernur DKI di 2024 nanti. Seperti kita ketahui bahwa semula PKS dan Nasdem tetap akan mengusung Anies Baswedan untuk maju di Pilgub DKI 2024. Namun belakangan konstelasi politik berubah dan seperti yang kita ketahui bahwa PKS dan Nasdem samar-samar terdengar termakan rayuan untuk bergabung mendukung Ridwan Kamil. Oleh karena itu, saya kira untuk Pak Dasko khususnya dan Gerindra, ajak-ajaklah PKS.
Dengan iming-iming tersebut ketika PKS dan Nasdem benar-benar merapat ke Kimples, itu berarti bahwa Anies Baswedan ditinggalkan sendirian. Setelah isu merapatnya PKS dan Nasdem ke koalisi kada meninggalkan Anies sendirian, maka timbul pertanyaan bagaimana nasib Anies Baswedan selanjutnya. Dan beberapa pengamat memprediksi bahwa dengan kesendirian Anies Baswedan yang telah ditinggalkan oleh partai-partai pendukung, bukan tidak mungkin bahwa ke depannya beberapa tahun ke depan Anies Baswedan tidak akan mendapatkan jabatan lagi. Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujan Komarudin menilai Anies Baswedan kini ditinggal oleh semua partai pengusungnya sebab parpol pendukungnya kini justru memberikan sinyal bergabung dengan Prabowo Subianto dan Gibran yang telah ditetapkan sebagai presiden dan wapres terpilih. Anies ditinggalkan oleh partai pengusungnya, oleh Nasdem ditinggalkan, oleh PKB juga, oleh PKS juga sama-sama ditinggalkan. Begitu kata Ujang. Ujang mengatakan ketika ditinggalkan menjadi oposisi seorang diri, Anies bisa dipastikan tidak akan memiliki jabatan apapun dalam beberapa tahun ke depan. Tidak punya jabatan di pemerintahan, tidak punya jabatan di parpol, maka sulit bagi Anies untuk bisa eksis ke depan, begitu tuturnya. Nah, apakah sebenarnya alasan partai pendukung atau partai yang selama ini berada di belakang Anies Baswedan ramai-ramai meninggalkan Anies Baswedan? Apakah ada bargaining politik atau janji-janji politik yang lebih menggiurkan daripada sekedar menjadikan Anies Baswedan menjadi gubernur DKI? Mari kita simak beberapa potongan video berikut, barangkali bisa menjawab pertanyaan ini. Iya, Iya, gimana Mas Toto, jangan ketawa. ya lagi-lagi ini kan dimulai begini. Ada yang mencoba mengkaitkan bahwa pilkada ini bisa dijadikan alat bargaining untuk sesuatu yang secara konkret bisa dibarter. Yang paling diminati oleh partai-partai, apa sih? Kursi menteri. Ya. Dan ini memang pertama kalinya kita lihat terlalu lamanya jeda waktu antara Pilpres, lalu kemudian dengan 20 Oktober, bersamaan pula 1 tahun dengan Banten, apa yang terjadi di Jawa Barat, apa yang terjadi di DKI, kan polanya sama. Ada sebuah pola, Kim mengatasnamakan koalisi solid, ingin bersatu, ternyata tidak solid. Banten. Lagi-lagi ini praduga ya, itu kan masuk dalam analisis yang saya sebutkan tadi, sebuah hipotesa bahwa ada partai yang punya kekuasaan lebih dalam Kim ini. Karena kadernya adalah ketua umumnya adalah presiden terpilih, punya prerogatif bagi-bagi kursi menteri. Dan ketika berbicara kursi menteri, pilihannya bisa 2. 1, mengancam dengan mengurangi jatah kursi, atau memberikan reward. Kalau Anda ngalah, saya berikan lebih, entah wamen atau menteri. Ini analisis dan hipotesa gitu ya. Dan ini kan dan ini kan juga nyambung ya dengan sikap dari Bang Surya Paloh, menyatakan akan masuk ke dalam Prabowo Gibran. Pernyataan dari PKS yang menurut saya mulai bercabang, pernyataan dari PKB, Gus Jazilul juga menurut saya mulai bercabang. Dalam konteks itu ya, itu yang kita lihat sekarang, bahwa kemudian pilkada akan kehilangan rohnya. Jadi ini saya bukan tentang melawan kotak kosong yang saya permasalahkan. Saya kasihan kepada partai. Nah, itu tadi salah satu penjelasan dari pengamat politik, dan seperti yang kita ketahui bahwa bukan tanpa alasan jika kemudian PKS dan Nasdem benar-benar meninggalkan Anies nanti pada pilkada Pilgub DKI 2024, bukan tidak mungkin bahwa mereka telah melakukan bargaining dan janji-janji politik dengan tawaran menteri dan lain-lain yang mereka sepakati di belakang perjanjian mereka. Oke, apapun alasan dibalik retaknya tanda kutip hubungan antara Anies Baswedan dan partai pendukungnya yang selama ini setia mengusungnya seperti PKS, Nasdem, dan belakangan PKB, yang tahu pasti permasalahannya adalah mereka, Anies Baswedan dan pimpinan-pimpinan partai. Apapun yang terjadi, kita berharap yang terbaik untuk mereka ke depannya. Kita sebagai netizen dan kaum awam hanya bisa menerka-nerka apa yang terjadi. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan di-subscribe. Bantu channel ini berkembang sebab ini channel yang baru dibangun. Terima kasih.